Halo, jumpa lagi dengan saya Henry di channel kita Asbotik, analisa sepak bola dengan menggunakan data statistik. Ya, hari ini kita akan coba membahas mengenai salah satu tim raksasa Italia dan juga Eropa sebetulnya, yaitu Juventus, yang saat ini sedang terseok-seok di papan menengah agak bawah di Liga Serie A. Nah, apa yang terjadi? Apakah kepergian Ronaldo ini memang sangat melumpuhkan Juventus? Kita sama-sama lihat data statistiknya. Juventus memang salah satu tim yang paling merajai Italia apalagi sejak tahun 2010 ke atas. Bolak-balik selalu memenangkan liga dengan sangat dominan. Nah, tapi tahun ini tampaknya Juventus mulai dengan terseok-seok. Tahun lalu setelah gagal dengan Andrea Pirlo, ya masuk 4 besar terhitung gagal lah untuk materi Juventus yang di atas kertas seharusnya sudah lebih dari cukup lah untuk memenangkan liga. Tapi kemarin hanya sanggup di top 4, itu pun menit-menit terakhir ya, baru masuk di pertandingan terakhir. Napoli juga terpleset. Nah, tapi season baru ini dengan kedatangan Allegri, semua optimisme sebetulnya sedang menggelora nih di para Juventini. Tapi ternyata malah terpuruk di awal-awal musim ini. Nah, saya akan coba melihatnya, menganalisanya dengan menggunakan statistik. Ya, kita langsung mulai. Ya. Nah, ini kita mulai dari serangannya dulu ya. Juventus ini kita mengukur serangannya dengan menggunakan XG, yaitu expected goals. Itu seberapa besar atau seberapa banyak peluang secara kualitas sih, lebih tepatnya secara kualitas peluang yang dimiliki Juventus dalam mencetak gol. Nah, ketika saya mencoba membandingkan dengan tim-tim lain di Liga Serie A, Juventus ini ada di peringkat 8 untuk kualitas serangannya dengan XG nilainya 7.29, mencetak 7 gol. Ya, dengan mencetak 7 gol dari 7.29 sebenarnya bermain sesuai dengan data statistik sih ya. Tapi cukup memalukan sebetulnya untuk tim sekelas Juventus untuk berada di peringkat 8 secara kualitas serangan. Secara peringkat malah Juventus di peringkat 12, tapi serangannya dia ada di peringkat 8. Napoli yang ada di puncak dengan 10.38 mencetak 14 gol. Jadi peluangnya Napoli hanya 10.38, tapi strikernya cukup klinikal sehingga bisa mencetak lebih dari yang diprediksi oleh statistik. Inter termasuk salah satu tim yang paling klinikal, XG-nya 9,8 tapi berhasil mencetak 18. Ya. Juventus 7.29 mencetak 7 gol. Bermain sesuai dengan prediksi statistik. Ya, berada di peringkat 8. Ya, berarti ada di papan tengah. Kita coba lihat, kita akan coba semakin mundur ke belakang. Jadi ini kan XG ini kan berarti kualitas untuk penyelesaian akhirnya ya. Kualitas-kualitas yang dibuat. Nah, kita coba semakin mundur ke belakang untuk menelusuri nih, buntunya serangan Juventus itu ada di titik mana sebetulnya. Ya, ini saya juga buat PowerPoint-nya dengan menggunakan hitam putih sesuai dengan tema Juventus. Walaupun sebetulnya bukan karena itu juga, tapi karena saya yang kurang bisa mendesain. Nah, ini saya coba melihat pengukurnya dari deep completion. Deep completion ini adalah passing-passing yang terjadi di area 20 meter dari gawang lawan. Jadi udah bola-bola yang sangat berbahaya, passing-passing yang sangat berbahaya. Juventus lagi-lagi terpuruk di nomor 11 kali ini, bahkan lebih buruk daripada XG-nya. Jadi dengan kata lain, pemain Juventus ini kesulitan untuk mengirimkan passing ke daerah-daerah yang sangat berbahaya, yaitu radius 20 meter dari gawang lawan loh, bukan dari kotak penalti, tapi dari gawang lawan. Jadi ada sesuatu yang missing mengenai peluang-peluang yang dimiliki Juventus. Total hanya bisa mengirimkan 39 deep completion.
Ini adalah statistik sampai minggu keempat. Ya, waktu saya upload ini seharusnya Juventus sudah memainkan pertandingan kelimanya, tapi waktu video ini dibuat, ini adalah statistik sampai minggu keempat. Ya, Juventus masih hanya memiliki deep completion sebanyak 39, rata-rata 7,24. Nomor 11. Lagi-lagi untuk peringkat terbaik untuk deep completion ini Atlanta. Nah, kita yang tahu Atlanta dengan passing yang sangat cepat sampai ke pertahanan lawan, mereka sering kali memainkan passing-passing berbahaya. Ya, Atlanta memang tim yang paling mobile dalam urusan serangan. Tapi yang mengejutkan ini Empoli. Empoli ternyata termasuk tim yang cukup sering melakukan passing-passing berbahaya, berhasil melakukan passing berbahaya ke daerah lawan. Tapi ternyata kalau kita lihat dibandingkan dengan XG yang tadi, ternyata banyak yang tidak bisa berhasil menjadi peluang gitu loh. Ya, Napoli juga termasuk papan atas ya untuk urusan serangan, kemudian disusul AC Milan. Nah, lagi-lagi Juventus ada di peringkat bawah. Ya, ternyata tapi juga mengejutkannya Inter pun juga termasuk tim yang bukan mengandalkan passing-passing ke daerah berbahaya. Ya. Entah mungkin dengan gaya Simone Inzaghi ini ada sedikit perubahan karena kalau yang lalu kan banyak menggunakan Achraf Hakimi ya untuk mengirimkan deep completion sebetulnya. Tapi dengan kehilangan Achraf tampaknya Inter menemukan solusi yang lain untuk urusan serangan. Nah, jadi Juventus ini masih peringkat 11 untuk urusan passing ke daerah berbahaya. Next. Ini oke, kita mundur lagi. Kita nggak usah bicara mengenai passing ke 20 meter, radius 20 meter dari gawang lawan, tapi kita melihat passing ke daerah lawan. Pass to final third, jadi maksudnya ke daerah lawan, passing ke sepertiga lapangannya lawan. Lagi-lagi Juventus, bahkan jangankan tadi yang deep completion, passing untuk yang ke daerah pertahanan lawan aja, sepertiga pertahanan lawan, lagi-lagi peringkat bawah, nomor 13. Ya, ini saya urutkan dari yang terbaik nomor 1 Napoli ya. Napoli ini terus urusan ada di konsisten ada di kurang lebih top 4 ya dari tadi ya untuk urusan serangan. Napoli, Lazio, kemudian AC Milan, kemudian Atalanta. Ya, Juventus lagi-lagi passing untuk ke daerah berbahaya lawan juga kurang. Nah, ini kayaknya sudah mulai semakin terlihat kan ada indikasi-indikasinya. Berarti ada problem di lini tengahnya Juventus sebetulnya. Untuk urusan serangan ya, ada kemungkinan ada problem untuk di lini tengahnya Juventus. Tapi kita lihat lagi, coba lagi kita lihat dari faktor-faktor yang lain ya. Ini kan passing ke sepertiga lapangan lawan. Nah, kemudian ini progressive pass. Oke, kita nggak usah bicara ke daerah lawan. Kita pokoknya bicara passing yang progresif aja. Passing yang membawa tim maju ke depan. Lagi-lagi Juventus peringkat bawah, nomor 13. Dengan rata-rata 64 kali per 90 menit. Cukup rendah sebetulnya. Ya, nomor 1, bahkan di bawah rata-rata liga kan, rata-rata liga tuh terlihat 65, Juventus hanya 64. Jadi bahkan di bawah rata-rata untuk progressive pass-nya. Ya, nomor 1 Lazio, nomor 2 Cagliari, nomor 3 Milan. Nah, ini memang semakin lama semakin terlihat, waduh ini jangan-jangan passingnya Juventus ini belum klik ini. Tapi bisa jadi ada satu tim yang memang tidak mengandalkan passing untuk membawa bola lebih dekat ke lawan. Bisa jadi ada tim yang menggunakan dribble, menggunakan running. Nah, ini coba kita lihat variabel berikutnya, progressive runs. Ya, memang di progressive runs Juventus sedikit lebih baik, tapi tetap kurang memuaskan untuk level sebuah tim seperti Juventus, nomor 8. Dengan rata-rata 14,6 per 90 menit progressive runs-nya. Napoli lagi-lagi nomor 1, Lazio, AC Milan. Ya, ini adalah tiga tim yang paling sering melakukan running dengan bolanya. Juventus lagi-lagi nomor 8. Jadi passing kurang bagus. Nomor 13-an ya, sekitar 10, 11, 13. Tadi kan begitu passingnya. Runs, progressive runs, ternyata juga nomor 8 ya, tidak bagus-bagus amat. So there is a problem ini tampaknya Juventus di terutama lini tengah. Sebetulnya ini kan tugas yang paling vital untuk lini tengah atau biasanya back sayap kalau di era-era modern seperti sekarang ini. Tampaknya ada suatu yang problem. Jadi ini bisa terlihat
bahwa kenapa Juventus terseok-seok di 4 pertandingan awal. Bisa jadi kalau dari segi serangannya adalah problemnya di lini tengah. Tidak ada pemain yang sanggup mengalirkan bola ke depan maupun menggiring bola ke depan. Jadi mulai terkuak ya, kenapa Juventus agak kesulitan di 4 pertandingan awal. Nah, itu kalau dilihat dari progresif France. Nah, kita juga bisa, kalau saya teliti individunya, lebih aneh lagi. Tahu nggak nomor 1 pemain Juventus yang paling banyak melakukan passing? Entah itu progresif pass atau pas ke daerah sepertiga lawan. Nomor satunya Juventus itu bukan Locatelli, bukan Bentancur, bukan juga Alexandro, tapi Leonardo Bonucci malahan. Ya, Bonucci justru menjadi pemain yang paling banyak melakukan passing untuk ke depan ya, passing ke depan di squad Juventus. Progresif run saya waktu teliti di detailnya memang yang paling tinggi Alexandro, tapi itu pun juga minim sekali. Tapi paling tinggi di squad Juventus Alexandro. Jadi ada satu yang salah nih. Masa seorang central back seperti Leonardo Bonucci yang paling banyak justru melakukan passing ke daerah pertahanan lawan. Ya. Nah, itu tadi persoalan mengenai serangan. Kita sekarang persoalan ke pertahanan. XGA ini adalah expected goal against. Jadi maksudnya peluang kebobolan atau kualitas peluang lawan, boleh dibilang seperti itulah ya. Nah, XGA Juventus ya lumayan lah. Nomor 8, 7.51. Lumayan, tapi ini nggak Juventus banget gitu loh. Karena Juventus yang kita tahu adalah tim yang paling solid dalam pertahanan, tim yang paling konsentrasi full selama 90 menit, paling disiplin, ya kan? Trademarknya, brandnya Juventus itu kan terkenalnya kan itu. Bukan serangan yang fluid, wah bisa passing-passing pendek, cepat, bukan. Trademark Juventus ada selalu pertahanan yang kokoh, disiplin, dan konsentrasi selama 90 menit. Nah, jadi XGA 7.51 yang dimana itu hanya peringkat 8 sebenarnya ya cukup menyedihkan. Buat saya seorang pengamat Liga Serie A, ya menurut saya ini bukan Juventus banget gitu loh. Ya, jangan karena saya pakai jersey AC Milan, saya mencoba seobjektif mungkin, sefair mungkin dalam memberikan assessment untuk melihat data statistik. Tapi datanya memang terlihatnya seperti itu. Juventus bahkan pertahanannya pun di musim ini tidaklah sesolid Juventus yang biasanya. Ya, AC Milan justru yang nomor 1. AC Milan yang biasanya terkenal dengan serangan-serangannya, ya. AC Milan dulu kan terkenal banyak playmakernya, serangan yang fluid. Sekarang malah pertahanannya yang terkenal menjadi nomor 1. Ya, bukan terkenal, maksudnya untuk pertahanan terbaik saat ini AC Milan, kemudian disusul Napoli. Ya. Yang lalu adalah Inter tahun season lalu, tapi Inter sekarang malah agak tergeser ke peringkat 5. Ya, tapi liga masih panjang lah. Ya. AC Milan XGA-nya 2,86, kebobolannya 2. Jadi pemainnya pun bermain sedikit di atas ekspektasi. Sedangkan Juventus 7.51, kebobolannya 8. Malah udah XGA-nya statistiknya kurang bagus, kebobolannya masih di atasnya itu lagi. Walaupun tidak banyak ya, tapi kebobolannya masih di atas itu. Which is maksudnya berarti performance lini belakangnya pun juga ya tidak sip-sip banget gitu loh. Ya, kita juga sempat lihat kan Szczęsny, ya, aduh gimana sih cara ngomong kipernya Juventus, Szczęsny, ya, sempat juga kan blunder. Ya, jadi ya enggak tahu, memang Juventus tahun ini agak memulai musim ini dengan agak nggak solid ya. Mungkin akibat gonta-ganti pelatih juga. Gitu. Ya. XG per shot-nya juga cukup tinggi loh, 0,1 itu. Jadi kualitas tembakan lawan agak kurang bagus untuk sampai yang diterima Juventus. Kita bandingkan kalau yang paling bagus kan AC Milan 0,073. Ya, minim sekali peluang lawan untuk bisa mencetak gol. Tuh. Ini dari segi pertahanan. Coba kita lihat lagi ada faktor yang lain. Ini PPDA, maksudnya
Ini adalah pressure, uh, intinya sih gini, ingat, supaya lebih apa? Lebih memudahkan, PPDA ini adalah seberapa agresif melakukan pressing. Ya, semakin angkanya tinggi, PPDA-nya semakin tinggi, itu berarti timnya semakin rileks. Ya, jadi ini passing per possession gitulah, ibaratnya seperti itu. Jadi lawan tuh kalau misalnya contohnya nih kita ambil Udinese, PPDA-nya kan yang paling tinggi 16,03. Berarti tim ini tim paling rileks untuk melakukan pressing lawan. Jadi lawan tuh dibiarkan melakukan passing-passing bola sampai kurang lebih secara rata-rata 16,03 kali, baru kemudian mulai di pressing. Semakin tinggi angkanya semakin rileks. Semakin rendah angkanya berarti lawan baru sebentar saja menguasai bola, langsung dilakukan pressing. Ya, biasanya tim yang melakukan pressing tinggi seperti ini adalah Atalanta. Kemudian timnya Maurizio Sarri, Lazio itu harusnya juga tim-tim yang cukup cepat dalam melakukan pressing. Juventus kembali menjadi tim yang cukup rileks. Sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan PPDA yang cukup tinggi. Tahun lalu Inter menjadi juara juga dengan PPDA-nya cukup besar, alias tim yang rileks. Jadi Inter memang memiliki strategi, dia membiarkan lawan itu menguasai bola sampai dibawa ke daerah pertahanan dia, baru kemudian direbut, langsung melakukan counter. Memang strateginya seperti itu. Nah, ini cuma kita melihat statistik ini untuk memberikan indikasi Juventus adalah tim yang bermain dengan pressing tinggi atau tim yang cukup rileks. Dan ini saya urutkan mulai dari yang paling rileks sampai yang paling agresif. Juventus ada peringkat 7 paling rileks. Alias ya cukup rileks permainannya. Sedikit lebih ketat dibanding Inter. Sedikit lebih ketat. Ya, Inter memang suka sekali memainkan, membawa lawannya itu ke daerah pertahanan dia, kemudian dikepung dan direbut. Juventus juga ternyata memainkan kurang lebih pola permainan yang sama. Dia tidak buru-buru melakukan pressing atau mencoba merebut bola lawan. Tunggu dulu sampai daerah pertahanan sendiri, baru kemudian direbut dan mencoba melakukan counter. Ya, jadi memang tidak ada yang salah. Tapi kalau kita lihat dari tadi XGA-nya pun juga cukup tinggi, ini adalah suatu strategi yang cukup beresiko sebetulnya. Bermainnya rileks, jadi lawan biar boleh masuk ke daerah pertahanan dia, tapi lawan juga bisa menciptakan peluang-peluang berbahaya, gitu loh. Beda tadi misalnya dengan Inter Milan. Inter Milan tadi kan XGA-nya hanya 4,9, walaupun dia bermain cukup rileks, tapi lawan tidak bisa mendapatkan peluang yang berbahaya. Sedangkan kalau Juventus, dia bermainnya rileks, tapi lawan mendapatkan peluang cukup berbahaya loh, 7,51. Ya. Jadi harus hati-hati juga. Tim yang berani bermain rileks biasanya cukup yakin dengan defender dan kipernya. Entah Juventus ini memang apakah juga cukup yakin atau ada suatu mismatch di sini. Ya. Jadi ini bukan Juventus banget lah. Tim yang kali ini masih belum Juventus banget. Ya mungkin dengan berjalannya waktu Allegri akan kembali menyuntikkan DNA Juventus yang solid, disiplin dan konsentrasi dalam pertahanan. Nah, ini saya sudah siapkan ya dalam bentuk Excel aja, sederhana aja. Jadi ini adalah 10 pertandingan awal Juventus ketika 2015-2016. Ya, jadi kalau kita lihat ketika itu XG-nya Juventus sebenarnya masih unggul 1,65, musuhnya rata-rata 0,68. Ya, shots on targetnya juga Juventus unggul jauh 16, musuhnya rata-rata 7. On target 4, musuhnya rata-rata 2. Jadi memang walaupun di 2015-2016 hasil akhirnya Juventus itu di 10 pertandingan awal kurang memuaskan, tapi kita bisa lihat secara statistik sebenarnya Juventus cukup dominan. Contohnya ketika melawan Torino, Juventus menang memang 2-1, secara XG-nya juga unggul. Melawan Sassuolo ketika kalah 0-1, sebenarnya XG-nya Juventus unggul. Ya, 0,65 dibanding 0,35. Ketika melawan Atlanta memang menang, ini Champions, kita skip dulu. Melawan Inter ketika itu seri, tapi sebenarnya Juventus lebih punya chance untuk memenangkan pertandingan. Dengan XG 0,97, Inter cuma 0,23. Nah,
Oke, kita lihat misalnya contoh lagi yang kalah. Ketika melawan Napoli, kalah 2-1. Juventus memang kalah itu statistiknya memang kalah dibanding dengan Napoli. Napoli punya peluang 1,5, Juventus hanya 0,65. Oke, jadi memang waktu yang itu wajar. Waktu melawan Frosinone, ini harusnya secara statistik Juventus unggul, tapi berakhir dengan seri 1,9, Frosinone 1,2. Ya, ketika melawan Chievo, Juventus ketika seri juga sebenarnya secara XG Juventus unggul jauh 3,83 dibanding 0,83. Tapi hasilnya seri. Ya, ketika melawan Roma memang ketika melawan Roma ini ya secara statistik memang kalah dan akhirnya memang kalah. Ketika melawan Udinese juga kalah, tapi sebenarnya secara statistik Juventus unggul jauh 2,24 dibanding 0,68. Nah, jadi memang ketika 2015-2016 itu Juventus walaupun 10 pertandingan awal terseok-seok, tapi sebenarnya secara umum Juventus unggul secara permainan. Hanya mungkin kalah di luck atau kalah di penyelesaian akhir lah. Kalau kita nggak mau bicara soal luck, kita bicara soal penyelesaian akhir, hanya lemah di sana. Nah, kita lihat di 4 pertandingan awalnya Juventus musim ini ya. Mirip-mirip ya. Ada lawan Juventus, ada lawan Udinese, ada lawan Napoli juga. Yang ketika melawan Udinese seri, tapi Udinese unggul secara statistik 2,5 dibanding 1,4. Ya. Ketika melawan Empoli kalah, Juventus memang lebih unggul seharusnya, tapi berakhir dengan kalah. Melawan Napoli memang Napoli yang lebih unggul secara statistik. Melawan Milan Juventus unggul tapi berakhir dengan seri. Kemudian melawan Spezia Juventus unggul dan memang berakhir dengan kemenangan. Nah, secara statistiknya XG-nya Juventus rata-rata 1,7 sedangkan musuhnya 1,3. Ya, memang kalau kita lihat secara statistiknya sebenarnya Juventus pun juga mirip-mirip seperti 2015-2016, yaitu tetap masih ada keunggulan dibanding lawan-lawannya. Ya, tapi memang secara angkanya 2015-2016 unggulnya lumayan telak. Unggul XG-nya tadi ini sampai hampir 1. Jadi rata-rata setiap pertandingan sebenarnya Juventus unggul 1 gol dibanding lawannya. Sedangkan yang di musim ini hanya unggul 0,4. Ya, 0,4 tuh bisa berakhir dengan 0 karena kan tidak ada 0,4 gol. Jadi bisa hampir seri loh. Jadi kurang lebih imbang dengan musuh-musuhnya. Nah, imbangnya Juventus ini masalahnya dia baru bertemu dengan 2 tim kuat yaitu Napoli dan AC Milan. Ya, jadi 2 kuat, 2 lemah. Tapi kalau rata-rata statistik hampir berimbang. Nah, ya oke lah kalau ada fans yang optimis untuk sama dengan 2015-2016 ya toh sampai ada slogannya yang terkenal kan semua akan Juve pada waktunya. Boleh. Memang XG-nya memang menunjukkan Juve masih ada sedikit keunggulan dibanding lawan-lawannya. Tapi yang menjadi problem adalah keunggulannya cukup tipis. Tidak sama seperti biasanya. Maksud saya tidak sama seperti apa? Tidak sama seperti ketika 2015-2016 yang unggulnya lumayan jauh gitu loh. Ya, we'll see lah. Kita lihat gimana Allegri bisa memulihkan mentalitas Juve sehingga Juve bisa kembali seperti Juve yang biasanya. Oke, tapi kalau kita lihat secara sekilas statistik hari ini, problem yang paling jelas Juve adalah satu di lini tengah. Aliran bola ke depan sangat minim sekali. Kemudian yang problem kedua di sisi pertahanan, Juve yang kali ini memilih untuk bermain relax harus hati-hati karena squad defendernya, kipernya tidak sama, tidak sekuat seperti ketika 2015-2016. Jadi pemilihan untuk tidak mempressing lawan sejak awal mesti perlu dipikirkan baik-baik sih. Apakah siap dengan risiko itu karena skill individu defendernya sudah tidak lagi sekuat seperti yang dulu. Ya, oke. Sekian gitu aja video kali ini.
Gimana menurut kalian, cukup fair, cukup objektifkah penilaian kali ini, atau ada yang saya terlewatkan? Tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk juga klik subscribe dan lonceng notification-nya ya untuk mendukung channel ini terus. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.